Di sini saya akan mempraktikkan kegiatan praktikum 2, pencemaran lingkungan, pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kacang hijau. Pertama, kita akan membuat larutan deterjennya dulu. Masukkan 1 sendok daya deterjen ke dalam botol aqua besar. Masukkan air ke dalam botol yang telah terisi deterjen sampai air penuh. Kita membuat larutan 100% atau lebar yang pertama. Sebelum itu kita harus merendam kacang hijau terlebih dahulu selama 5 menit. Bagian yang mengapung nanti akan kita buang. Itu tidak dipakai, yang bagian mengapungnya. Setelah itu, ini tadi botol deterjen yang nomor 1 100%. Kita tuang ke dalam gelas. Itu kan dianya berkurang airnya. Setelah itu kita masukkan lagi air sampai penuh. Itu adalah hasil deterjen yang kedua. Persentasenya 50%. Kita masukkan ke dalam botol yang kedua yang 50%. Lalu masukkan lagi air sampai penuh ke dalam botol aqua. Lakukan begitu berulang sampai botol yang ke-6, yaitu labelnya 3,10. Label yang ke-7 itu 0% atau air kontrol. Setelah semua terisi penuh, langkah selanjutnya adalah memasukkan biji kacang hijau yang telah kita rendam selama 5 menit. Masukkan ke dalam air yang berlabel 1 100%, berlabel 2 50%, dan yang ketiga 25%, yang keempat 12,5%, yang kelima 6,25%, dan yang ketujuh adalah 3,10%. Masukkan juga ke air yang tidak ada deterjennya. Tunggu selama 5 menit. Lalu kita masukkan kacang hijaunya ke dalam gelas yang telah terisi kapas dan di bawahnya ada kertas saring. Masukkan sekitar 10 biji kacang hijau ke dalam setiap label yang ada pada botol. Ini label yang ke-50, masukkan ke dalam kertas saring yang ke-50. Masukkan sekitar 10 butir. Selanjutnya label yang ketiga 25%. Masukkan juga ke dalam label yang 25%. Ini yang keempat 12,25. Masukkan juga. Ini yang kelima ada label 6,25. Masukkan 10 biji ke dalam label atau kertas saring yang kelima. Lakukan juga pada label yang ke-6. Masukkan ke dalam kertas saring yang berlabel 3,10% sebanyak 10 kacang merah juga. Ini kelebihan sih, tapi nggak apa-apa. Yang terakhir itu label yang ke-7 air kontrol. Masukkan juga 10. Setelah itu masukkan air ke dalam
kapas biar dia bisa tumbuh, tapi masukkan airnya tuh air deterjen juga sesuai dengan label masing-masing. Seperti ini label keempat, masukkan dia 12%, label kelima 6,25, label keenam ini yang terakhir label ketujuh. Nah, setelah itu kita tutup dengan kertas timah sebenarnya, tapi saya tidak ada kertas timah, jadi saya tutup dengan kardus. Ini simpan selama 1 hari. Lalu setelah 1 hari nanti kita bisa lihat hasilnya. Simpan di tempat yang tertutup, tidak terkena matahari. Ini hari pertama atau 24 jam hasil dari kacang hijau saya. Hasil dari kacang hijaunya itu bisa kita lihat dia udah berkecambah. Ini pada label 1 berkecambah sedikit dianya. Lalu kecambah itu akarnya tadi itu kita ukur panjangnya berapa. Ini panjang kacang ini tadi yang punya saya itu 1 cm. Lalu kita tulis ke dalam lembar pengamatan kita. Lakukan 1 botol atau 1 gelas itu kan isinya 10. Ukurlah 10 semua kacang merah sampai botol yang ke-7. Setelah kita mengukur semua kecambah kacang hijau dari 1 sampai 7, selanjutnya kita siram kembali kacang hijau sesuai dengan air deterjen pada labelnya. Ini label 1, ini saya gunakan untuk menyemprot kapas atau kacang hijau yang berlabel 1. Semua ini saya semprotkan ke dalam label yang 1. Lakukan penyemprotan sampai label yang ke-7 air kontrol. Tunggu sampai besok 48 jam. Tutup lagi ya. Nah, setelah ini adalah hasil kecambah saya di hari kedua atau 48 jam. Terlihat kecambah sudah mulai agak tinggi. Langkah selanjutnya adalah kita mengukur kacang atau kecambah di hari kedua. Ukurlah 1 per 1 setiap biji kacang merah. Hasilnya kita catat kembali di lembar pengamatan kita di hari kedua. Lakukan pengukuran dari gelas 1 sampai gelas ke-7. Terima kasih telah mengikuti saya menghitung panjang kecambah di hari kedua sampai botol yang ke-7. Terima kasih, bye-bye.